Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya, yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah, dan juga yang dermawan, juga yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya tercurah untuk kita semuanya ya. Dan juga semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabatku semuanya, hari ini saya akan membahas konten tentang masih psikologis, berzikir ya atau ngawirid gitu. Karena memang saya ini khasnya itu psikologis gitu kan. Jadi memang berzikir itu kan ada tahapan-tahapannya gitu kan, ada fase-fasenya gitu di dalam kejiwaan kita itu yang berbeda-beda. Namun memang ada fase-fase yang yang meruntut gitu loh, maksudnya mulai dari bawah sampai ke atas atau mungkin dari awal sampai akhir gitu kan. Nah jadi di sini nih memang saya ada inspirasi dari TikTok ya, yang lagi viral itu kan yang lagi jikir yang sampai melepaskan hijab gitu, yang sampai joget-joget ngamuk-ngamuk gitu kan, berzikirnya seperti itu gitu. Dan itu banyak sekali orang awam yang tidak mengerti gitu, bahkan menjadi fitnah gitu karena memang ketidakmengertiannya. Nah, kita bahas di sini ya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan berzikirlah kamu sampai orang munafik itu mengatakan kamu orang gila ya. Itu hadis Ibnu Ahmad atau Terus satu lagi tuh dari satu lagi, tapi bukan orang munafik, tapi berzikirlah kamu sampai orang lain sampai mengira kamu orang gila gitu kan, atau sampai orang mengatakan kamu orang gila. Ada dua hadis gitu, yang satu orang munafik mengatakan orang gila, yang satu orang-orang mengatakan orang gila, tapi beda ininya gitu kan. Nah itu memang dua-duanya itu hadis doif gitu. Hadis doif itu hadis lemah. Hadis lemah ini memang bukan doif aja, bahkan hadis maudhu juga memang yang palsu itu, tapi kan bisa untuk dijadikan bahan ceramah gitu, selama semua itu mengajak kepada kebaikan atau kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, boleh dijadikan bahan ceramah gitu. Nah, tapi kalau sampai misalkan ada zikir yang sampai jingkrak-jingkrak atau sampai joget-joget gitu ya, memang sebenarnya ya zikir itu kan untuk ketenangan hati atau ketenangan batin ya. Dalam Al-Quran juga kan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir gitu kan, karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang atau tentram ya. Itu banyak diulang-ulang ya, di surat Al-Anfal juga ada gitu kan. Nah itu lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang kok berzikir sampai seperti itu gitu kan. Dan ada memang kalau ngikutin hadis sohih itu, berzikir itu kalau misalkan kita tuh sudah mencapai, ada yang disebut dengan tahapan ekstase. Ekstase itu makom asyik. Asyik itu kan cinta, jadi mendapatkan kenikmatan pada saat berzikir gitu. Jadi saking nikmatnya itu, nah mungkin itu akan mengubah perilaku kita itu pada saat berzikir. Tapi memang kalau dalam hadisnya berzikir itu, kalau mau yang sohih itu seperti pohon kelapa yang ketiup angin. Kelapa kan kalau ketiup angin gimana, kan begini kan, misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu, jadi bergoyangnya itu ya begini gitu. Terus pertanyaannya, lalu kenapa ada yang zikir sampai begini, ada yang sampai begini gitu, ada yang sampai begini sampai muter ya, ada yang sampai ninang ning
ada yang sampai joget-joget gitu kan, bahkan ada yang sampai kayak orang kesurupan gitu. Nah di sini itu sesungguhnya ya memang betul memasuki tahapan ekstase atau makom asyik. Makom asyik itu makom cinta. Jadi saking nikmatnya berzikir sehingga mengubah perilaku. Nah perilakunya itu, kalau misalkan kita menemukan orang-orang yang seperti itu, kembali lagi kepada kejiwaannya, kepribadiannya masing-masing gitu loh. Nah misalkan si A jikirnya itu sesuai syariat gitu, tenang tenang ya, sesuai dalam Al-Quran, tenang, misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Terus misalkan si B jikirnya ya sesuai yang hadis sahih itu, jadi saking nikmatnya berzikir itu seperti kelapa yang bergoyang yang ketiup angin, jadi gini ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu dua sesuai Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ya mungkin itu ngikutin yang hadis doif itu, namun masalahnya hadis doif ini kenapa ada perkataan seperti itu? Ya memang karena di alam nyata ada orang-orang yang berzikir seperti itu, seperti orang gila gitu. Ya, jadi itu kembali lagi kepada ke psikologis jiwa masing-masing, yang mana sejak masa kecil sampai dewasa, sampai orang itu menjadi ahli dzikir, mereka itu menampung suatu kebiasaan atau karakter yang masuk ke dalam alam bawah sadarnya, yang mana itu menjadi karakter kepribadiannya gitu loh. Contoh ya, kalau masih belum mengerti, misalkan yang si A si B itu kan sesuai Quran dan hadis ya, yang bergoyang dan yang tenang. Yang ketiga ini mungkin seperti orang gila gitu. Nah kita lihat dulu masa lalunya. Orang ini apakah tukang dugem, apakah tukang ngibing jaipongan, apakah tukang nyawer dangdutan. Nah itu, jadi kita lihat karakternya dulu. Jadi jangan langsung memfitnah orang, misalkan kesurupan lah, reog apa gitu ya, orang yang tenang ini malah jadi kayak reog, katanya kan suka ada yang bilang begitu. Kita telusuri dulu orang itu. Mungkin masa kecilnya itu dia suka main pencaksilat, dia hobinya pencaksilat. Nah makanya pada saat berzikir, kalau sudah memasuki makom asyik atau fase ekstase, fase kesenangan gitu kan, kesenangan dalam berzikir, dia akan keluar itu alam bawah sadarnya itu, bahwa memang dia itu sukanya itu pencaksilat gitu. Jadi makanya kalau zikir kadang-kadang begini 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 gitu kan. Maaf ada ini masuk. Nah terus misalkan kadang ada tuh zikir tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan, dia itu kadang-kadang joget. Ya coba aja lihat, kalau nggak tanya kamu itu dulunya suka joget ya, atau mungkin suka nyawer. Nah ternyata memang orang itu seneng dangdutan gitu, seneng joget dangdut. Nah jadi makanya tidak perlu memfitnah orang atau berprasangka buruk. Makanya saya ungkap di sini bahwa orang yang berzikir di tahapan ekstase atau makom asyik ini akan mengubah perilaku mereka pada saat berzikir itu berhubungan dengan alam bawah sadarnya yang menjadi kebiasaannya itu pada waktu muda atau di masa lalu atau masa kecil, atau yang sudah menjadi kebiasaannya setiap hari gitu. Misalkan dia hobi dangdut, ya dia akan zikirnya itu seperti joget dangdut. Kalau yang suka dugem misalkan ya, yang suka inilah disco-disco gitu ya, mungkin dia akan tripping gitu kan, kepalanya itu ya sampai muter-muter gitu. Nah itu kembali lagi jadi kepada ke psikologis atau kejiwaannya masing-masing, atau karakter atau kepribadiannya masing-masing. Kalau misalkan yang suka yang kayak kemarin viral di TikTok itu kan, yang sampai apa, kakinya ngacung-ngacung ke atas gitu kan, sampai nyender-nyender ke laki-laki gitu kan. Aduh maaf. Nah itu kan ya memang mungkin alam bawah sadarnya itu ya, mungkin dia punya kebiasaan lagi kecil itu kalau nangis mungkin suka tantrum. Tantrum itu nangis sambil ngamuk-ngamuk. Kan anak kecil suka kan kokoseran kan, misalkan emak, mama, ibu
enggak mau gitu, sampai kaki diacung-acung gitu. Nah mungkin masa kecilnya sering tantrum seperti itu, sehingga mengubah apa namanya perilaku pada saat berzikir mencapai makom ekstase itu, alam bawah sadarnya itu ya penuh dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, atau luka batin yang terpendam karena sering mendapatkan kesakitan yang mana dia itu suka tantrum dan suka ngacung-ngacungin kaki atau kokoseran gitu ya, ngoser-ngoser kakinya, ngamuk gitu. Nah jadi jangan menyalahkan zikir, menyalahkan mursidnya. Semua zikir itu bagus ya. Semua mursid apa namanya mengajarkan kebaikan, karena memang itu semuanya itu kan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau ada menemukan orang-orang seperti itu, jadi kembali kepada kepribadiannya masing-masing. Jangan menyalahkan mursid, jangan menyalahkan torikoh, jangan menyalahkan zikirnya, tapi kepribadiannya. Apalagi nyalahin jin lah, jin ini jin itu gitu kan ya. Ya mungkin ya jin yang di dalam hatinya sendiri gitu, jin di dalam dirinya sendiri yang seperti itu, yang menampung energi negatif yang alam bawah sadar itu kan, sehingga menjadi karakter gitu ya. Mudah-mudahan di sini mendapatkan jawabannya, sehingga tidak menyalahkan torikoh manapun dan tidak menyalahkan mursidnya. Toh semua mursid mengajarkan kebaikan dan mengajak kepada ketauhidan ya. Semoga bermanfaat, ambil baiknya dan buang buruknya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.